Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat bulunya berdiri. Saat seorang pembeli menggigit nasi kucing, Fikri melihat dengan jelas isi nasi itu berubah menjadi belatung putih yang menggeliat. Namun pembeli itu tetap makan dengan lahap, tersenyum seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Fikri hampir muntah. Ia segera bangkit, meletakkan uang seadanya, lalu bergegas pergi. Dari kejauhan, ia menoleh sekali lagi ke arah angkringan. Dan saat itu ia melihat Bu Rini menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan manusia biasa. Matanya merah, kulit wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak seolah berbisik. Fikri berlari pulang dengan jantung berdegup kencang. Ia yakin apa yang ia lihat bukan mimpi. Ada sesuatu yang sangat jahat bersemayam di angkringan itu. Di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat. Namun sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Telinganya terus mendengar suara bisikan, sama seperti yang sering dialami Bu Rini. Suara itu berkata pelan, "Kamu sudah melihat, kamu tidak akan bisa lari." Fikri menutup telinganya dengan bantal, tapi bisikan itu tetap terdengar. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Di pojok kamarnya, ia melihat bayangan bergerak, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Di sisi lain, kondisi Bu Rini semakin buruk. Tubuhnya mulai membengkak, kulitnya mengelupas. Setiap kali ia membuka angkringan, ia harus menutup dirinya dengan kain panjang agar orang tidak melihat perubahan fisiknya. Tapi bau busuk itu tetap tercium, meskipun ia berusaha menutupinya dengan wangi-wangian. Orang-orang masih datang, masih makan, masih membayar 300.000. Namun kini semakin jelas, sebagian dari mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah bayangan hitam yang ikut makan, ikut tertawa, tapi kemudian menghilang begitu saja. Malam itu, saat Bu Rini hendak menutup angkringan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok bapak tua itu berdiri di sana. Kali ini wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya merah, dan mulutnya penuh darah. "Sudah waktunya, Rini," katanya dengan suara yang berat. Bu Rini terjatuh, tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok itu berjalan mendekat, lalu menghilang begitu saja di depan matanya. Bu Rini menangis terseduh-seduh. Ia sadar waktunya semakin dekat. Pesugihan itu akan segera menagih bayarnya, dan ia tidak bisa melarikan diri. Malam itu, suasana desa lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup dingin, membuat daun-daun pisang di belakang rumah berisik bergesekan. Di warung kecilnya, Bu Rini menyalakan lampu minyak dan menyiapkan dagangan. Tangannya gemetar saat menyusun nasi kucing di atas piring. Tubuhnya makin melemah, tapi ia tahu kalau ia berhenti membuka angkringan, bisikan itu akan makin keras. Sejak seminggu terakhir, ia sering melihat sosok bapak tua yang menagih janji pesugihan. Kadang muncul di pojok dapur, kadang duduk di kursi kosong di angkringan. Malam sebelumnya, sosok itu bahkan berdiri tepat di sampingnya, menempelkan mulut penuh darah ke telinganya sambil berkata, "Besok, waktunya semakin dekat. Jangan coba kabur." Bu Rini tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Hanya ada rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Tapi ia tetap membuka angkringan, berharap malam itu cepat berlalu. Pembeli berdatangan, seperti biasa. Mereka duduk, makan, lalu menyerahkan uang 300.000 tanpa protes. Semua tampak normal, tapi Bu Rini melihat hal lain. Di mata sebagian pembeli, wajah mereka sesekali berubah jadi mengerikan. Kulit terkelupas, mata kosong, lidah panjang menjulur. Ia sudah terlalu terbiasa melihat itu. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Fikri datang lagi. Ia tidak duduk di ujung seperti biasa, melainkan di kursi agak tengah,
lebih dekat dengan Bu Rini. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Ia hanya memesan teh manis panas, tidak menyentuh makanan. Bu Rini merasa resah. Ia tahu pemuda itu mulai mengetahui sesuatu. Ia bisa merasakan pandangan Fikri menusuk ke arahnya. Sekitar pukul 10 malam, kejadian aneh terjadi. Seorang pembeli perempuan, yang tampak seperti warga desa sebelah, tiba-tiba jatuh ke lantai setelah menelan nasi kucing. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa hitam. Semua orang panik, tapi anehnya tak ada yang menolong. Mereka hanya duduk terpaku, menatap kosong. Fikri segera bangkit, berusaha menolong perempuan itu. Tapi saat ia memegang tubuhnya, ia tersentak. Tubuh itu dingin, keras seperti batu. Ia menoleh ke arah wajah perempuan itu, dan betapa terkejutnya ia karena wajah itu berubah menjadi tengkorak dengan mata kosong. Fikri terjatuh mundur, napasnya memburu. Sementara itu, Bu Rini gemetar hebat. Ia melihat dengan jelas, roh perempuan itu ditarik keluar tubuhnya oleh bayangan hitam yang berdiri di dekat pintu. Bayangan itu tinggi besar, matanya merah menyala. Roh perempuan itu meronta, tapi akhirnya menghilang ke dalam tubuh bayangan itu. Setelah itu, tubuh perempuan itu lenyap. Seolah tidak pernah ada. Bangku tempatnya duduk kembali kosong. Fikri ternganga, wajahnya pucat. Ia memandang ke sekeliling, tapi semua pembeli lain tetap tenang makan seolah tidak ada yang terjadi. Seakan kejadian itu hanya dilihat oleh dirinya dan Bu Rini. Ini, apa yang terjadi? Gumam Fikri pelan. Bu Rini menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar. Tapi sebelum ia sempat bicara, bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Jangan buka mulutmu, atau kau akan mati malam ini juga. Bu Rini menutup mulutnya rapat-rapat. Ia hanya bisa terdiam, menahan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Fikri yang tak bisa menahan rasa penasaran akhirnya memberanikan diri bertanya. Bu, apa yang sebenarnya terjadi di angkringan ini? Kenapa makanan ini tidak seperti makanan biasa? Bu Rini tidak menjawab. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi Fikri tidak menyerah. Ia mendekat, menatap langsung ke wajah Bu Rini. Kalau ibu tidak cerita, semua orang di desa ini bisa kena musibah. Saya sudah lihat sendiri tadi. Tiba-tiba lampu minyak di angkringan padam, hanya menyisakan gelap gulita. Semua pembeli yang tadinya duduk serentak menoleh ke arah Bu Rini. Mata mereka bersinar merah dalam kegelapan. Fikri tercekat. Ia merasa tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Pembeli-pembeli itu berdiri bersamaan, melangkah mendekat dengan gerakan kaku seperti mayat hidup. Bu Rini, apa ini? Teriak Fikri panik. Bu Rini menutup wajahnya dengan kain, menangis histeris. Aku tidak bisa apa-apa lagi, mereka datang menagih. Malam ini, waktuku sudah habis. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras menggema di udara, bukan dari manusia. Dari balik bayangan, muncul sosok bapak tua yang selama ini menampakkan diri pada Bu Rini. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan mulutnya penuh darah segar. Ia berjalan perlahan ke tengah angkringan. Rini, waktunya lunasi janji. Kau sudah cukup lama menikmati hasilnya. Sekarang, giliran nyawamu. Fikri tidak tidur semalaman. Ia sadar, kutukan itu belum selesai. Aroma amis itu hanya tanda awal, dan apa yang akan terjadi selanjutnya bisa jauh lebih mengerikan. Desa itu tidak pernah lagi terasa sama setelah bau amis menyebar. Siang hari, orang masih berani beraktivitas, meskipun dengan hidung ditutup kain. Tapi malam hari, jalanan kosong. Tidak ada yang berani keluar rumah, karena suara tangisan Bu Rini terdengar di setiap sudut. Kadang tangis itu terdengar dekat, seolah berada di teras rumah. Kadang jauh, menyerupai angin yang melolong. Fikri tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia terpejam, mimpi buruk menjeratnya. Ia selalu melihat tubuh Bu Rini membusuk, matanya melotot,
mulutnya meminta tolong. Tapi anehnya, mimpi itu terasa nyata, seperti ia benar-benar berada di dekatnya. Suatu malam, Fikri memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menemui seorang kiai di desa sebelah, Kiai Marzuki, yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Dengan wajah pucat, Fikri menceritakan semua yang ia lihat, dari pesugihan angkringan, pembeli yang berubah menjadi mayat hidup, hingga tubuh Burini yang membusuk. Kiai Marzuki mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Anak muda, apa yang kau saksikan itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Itu perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Selama angkringan itu masih berdiri, selama tanah bekasnya belum disucikan, roh Burini akan terus gentayangan." "Jadi, tidak ada cara lain untuk menghentikannya?" tanya Fikri gelisah. "Ada," jawab Kiai Marzuki. "Tapi berbahaya. Kau harus kembali ke lokasi bekas angkringan itu, membawa tanah dari makam, air doa, dan bacakan ayat suci sampai bau amis itu hilang. Kalau gagal, roh Burini akan menyeretmu juga." Fikri terdiam lama. Ia tahu itu berisiko besar, tapi ia juga tahu kalau kutukan itu tidak akan berhenti kalau tidak ada yang berani melawan. Akhirnya ia mengangguk, meski rasa takutnya belum hilang. Malam berikutnya, ia bersiap. Di tangannya ada botol kecil berisi air doa dari Kiai Marzuki, serta segenggam tanah kuburan yang dibungkus kain putih. Dengan hati-hati ia berjalan menuju lokasi angkringan yang sudah terbakar. Desa sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Begitu sampai di lokasi, bau amis langsung menusuk. Kali ini lebih parah dari sebelumnya, seperti bau bangkai bercampur belerang. Fikri hampir muntah, tapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Ia menyalakan senter, lalu melihat sesuatu di tanah hangus itu. Tanah bekas angkringan tampak berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Dari sela-sela tanah keluar cairan merah, kali ini lebih banyak, sampai membentuk aliran kecil. Di tengah genangan, muncul kepala Burini. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, tapi matanya menatap tajam ke arah Fikri. "Fikri, kenapa kau kembali?" Suaranya serak, tapi jelas. Fikri menelan ludah. "Aku datang untuk mengakhiri ini, Bu. Kau sudah cukup lama menipu orang. Sekarang waktunya selesai." Roh Burini tertawa, suara tawanya bercampur dengan jeritan. "Kau pikir kau bisa melawanku? Aku sudah diberi kekuatan. Semua orang pernah jadi milikku, termasuk kau." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam genangan darah muncul banyak tangan hitam, meraih ke segala arah. Angin kencang bertiup, membuat pepohonan bergoyang keras. Fikri gemetar, tapi ia ingat pesan Kiai Marzuki. Ia mencipratkan air doa ke arah tanah berdenyut itu, sambil membaca ayat suci keras-keras. Suara gemuruh terdengar, tangan-tangan hitam itu berasap begitu terkena cipratan air. Roh Burini menjerit kesakitan. "Kau berani melawan pesugihanku? Kau akan mati malam ini juga," teriaknya. Tiba-tiba tubuh Burini keluar setengah dari tanah. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuhnya penuh belatung, matanya merah menyala, giginya tajam seperti binatang. Ia melompat ke arah Fikri dengan cepat. Fikri terkejut, hampir jatuh. Tapi dengan sisa keberanian, ia menaburkan tanah kuburan itu ke tubuh Burini. Seketika tubuh roh itu terbakar, menjerit lebih keras. Api gaib muncul, membakar tubuhnya hingga meleleh. Namun sebelum lenyap, roh itu menatap tajam ke arah Fikri. "Kau kira ini selesai? Masih ada yang akan meneruskan perjanjian ini? Pesugihan tidak pernah mati." Setelah itu, tubuhnya hancur menjadi asap hitam yang terbawa angin malam. Bau amis yang selama ini menghantui desa tiba-tiba hilang. Udara kembali segar, meski masih menyisakan rasa ngeri. Fikri terduduk lemas, napasnya terengah-engah. Ia menatap tanah bekas angkringan yang kini benar-benar tenang. Tidak ada lagi genangan darah, tidak ada lagi suara jeritan. Semua lenyap. Keesokan harinya, warga terkejut saat mengetahui bau amis sudah hilang.
Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka lega. Bekas angkringan itu kemudian ditutup dengan batu besar, dan tidak ada yang berani membuka lagi. Namun Fikri tidak pernah bisa melupakan malam itu. Setiap kali ia menutup mata, wajah Burini yang membusuk selalu muncul. Kata-kata terakhir roh itu pun masih terngiang di telinganya, pesugihan tidak pernah mati. Desa memang kembali tenang, tapi bagi Fikri, ketenangan itu hanya sementara. Ia tahu, suatu saat akan ada orang lain yang tergoda untuk mencari jalan pintas yang sama. Dan ketika itu terjadi, kutukan yang sama akan kembali bangkit. Burini jatuh tersungkur. Jangan ambil aku sekarang. Aku masih butuh waktu. Bapak tua itu tertawa serak. Tidak ada waktu lagi. Setiap nyawa yang kau serahkan sudah kami ambil. Tapi janji pesugihan tidak bisa ditunda selamanya. Malam ini, giliranmu. Fikri hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Sosok bapak tua itu mengangkat tangannya. Seketika tubuh Burini terangkat ke udara, berteriak kesakitan. Kulitnya melepuh, darah keluar dari matanya, lalu tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Semua itu terjadi di depan mata Fikri. Pembeli-pembeli berwajah seram itu tertawa bersamaan, suara mereka bergema seperti ribuan orang. Fikri berusaha keras memutuskan rasa takutnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih gelas teh panas di meja dan melemparkannya ke lampu minyak yang terjatuh di lantai. Api kecil menyambar kain angkringan, membesar cepat. Seketika suasana kacau. Api menjilat ke segala arah, asap tebal memenuhi udara. Pembeli-pembeli itu satu persatu menghilang dalam kobaran api, tertawa sampai suara mereka lenyap. Sosok bapak tua itu menoleh ke arah Fikri, matanya merah membara. Kau tidak bisa lari dari kutukan ini, nak. Malam ini hanya awal. Setelah berkata begitu, tubuh bapak tua itu lenyap bersama Burini, meninggalkan hanya api yang terus membakar. Fikri akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan angkringan yang terbakar. Dari kejauhan, ia menoleh sekali lagi. Api menyala besar, tapi anehnya tidak ada warga yang datang menolong. Seakan hanya dirinya yang menyaksikan peristiwa itu. Dengan napas terengah-engah, ia sampai di rumahnya. Tapi bahkan setelah semua selesai, bisikan itu masih terdengar di telinganya. Kamu sudah melihat, giliranmu akan segera tiba. Fikri menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, meskipun angkringan itu sudah terbakar, kengerian sebenarnya baru saja dimulai. Setelah kebakaran angkringan itu, desa jadi heboh. Esok paginya warga hanya melihat bekas tiang kayu yang hangus, tanah menghitam, dan sisa-sisa panci gosong. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka percaya api itu bukan api biasa, melainkan api gaib. Namun ada satu hal aneh. Tidak ada seorang pun yang menemukan jasad Burini. Angkringan hangus, tapi jasad pemiliknya seolah hilang ditelan api. Sebagian warga mengira Burini kabur, tapi sebagian lagi yakin kalau janda itu sudah dimakan pesugihan yang ia pelihara. Fikri masih trauma. Malam itu terus terulang dalam mimpinya. Tawa menyeramkan, wajah pembeli yang berubah jadi mayat hidup, tubuh Burini yang membusuk di udara, semuanya menghantui pikirannya. Ia tidak bisa tidur, bahkan suara kecil saja membuatnya kaget. 3 hari setelah kebakaran, kejadian janggal kembali terjadi. Warga mulai mencium aroma aneh setiap kali melewati bekas angkringan. Awalnya seperti bau sate yang sedang dibakar, harum menggoda. Tapi makin lama berubah jadi bau amis seperti darah busuk. Beberapa orang muntah di tempat, ada juga yang langsung jatuh pingsan. Fikri memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu ia berjalan ke lokasi, ditemani 2 temannya. Saat mendekat, aroma amis langsung menusuk hidung, bercampur dengan wangi masakan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi. Gila, baunya parah banget, bisik salah satu temannya, menutup hidung dengan kain. Kayak bau bangkai kambing, tapi ada wangi sate juga,
tambah temannya yang lain. Fikri diam saja. Matanya fokus pada tanah hangus itu. Dan tiba-tiba ia melihat sesuatu. Dari bekas arang yang sudah padam, muncul cairan merah pekat, mengalir pelan seperti darah segar. "Lihat itu," ucapnya lirih. Teman-temannya menyorotkan senter, dan mereka semua terkejut. Cairan merah itu makin banyak, merembes ke tanah, membentuk genangan kecil. Bau amis makin menyengat. Mereka bertiga langsung mundur. Tapi sebelum sempat lari, terdengar suara lirih di telinga Fikri. Suara perempuan. "Fikri, tolong aku." Fikri membeku. Ia tahu betul suara itu. Suara Burini. Ia menoleh ke arah genangan darah itu, dan benar saja, ada bayangan wajah Burini muncul di permukaan. Wajahnya membusuk, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, tapi jelas sekali itu dirinya. "Jangan tinggalkan aku masih di sini." Teman-teman Fikri panik dan langsung kabur, meninggalkannya sendirian. Fikri ingin ikut lari, tapi kakinya seperti tertahan. Ia melihat bayangan Burini mencoba meraih keluar dari genangan darah itu, tangannya kurus penuh nanah. "Tolong, Fikri, keluarkan aku, sebelum mereka datang lagi." Fikri mundur sambil gemetar. "Tidak, kau sudah mati. Aku lihat sendiri. Kau bukan manusia lagi." Bayangan itu menjerit. Jeritannya menusuk telinga, membuat kepala Fikri pusing. Dari genangan itu tiba-tiba muncul banyak tangan hitam, menarik wajah Burini ke dalam kembali. Wajah itu hilang dalam sekejap, digantikan hanya cairan merah yang mendidih. Fikri langsung lari sekencang-kencangnya. Sesampainya di rumah, ia jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Ia sadar, roh Burini belum tenang. Keesokan harinya, bau amis mulai menyebar ke seluruh desa. Bahkan warga yang rumahnya jauh dari lokasi angkringan ikut mencium baunya. Anehnya, beberapa ekor kambing dan ayam mendadak mati tanpa sebab. Tubuh mereka membusuk hanya dalam semalam, mirip seperti tubuh Burini yang ia lihat terbakar. Warga mulai ketakutan. Ada yang menyarankan memanggil ustaz, ada juga yang bilang harus memanggil dukun kampung sebelah. Tapi apapun yang dilakukan, bau amis itu tidak hilang. Malamnya, Fikri terbangun karena mendengar suara langkah di depan rumahnya. Ia mengintip lewat jendela, dan tubuhnya langsung kaku. Di jalan depan rumahnya, berdiri sosok perempuan dengan tubuh membengkak dan penuh belatung. Dari tubuhnya keluar cairan busuk yang menetes ke tanah. Itu Burini. Wajahnya rusak, sebagian kulitnya mengelupas. Matanya menatap lurus ke arah rumah Fikri. Dan meski bibirnya robek, ia masih bisa bicara. "Fikri, kau sudah ikut campur, sekarang kau juga harus ikut merasakan." Fikri berlari ke pintu, menguncinya rapat. Tapi suara langkah itu semakin dekat. Ia mendengar sesuatu menyeret di tanah, seperti daging basah diseret. Bau amis makin menusuk hidung. Ia menutup telinga, menutup mata, berusaha tidak mendengar. Tapi suara itu makin keras. Ketukan di pintu. Lalu suara retakan kayu, seolah pintu ditekan dari luar. Fikri gemetar. Ia tahu, roh Burini sudah tidak bisa lagi dibendung. Pesugihan itu menuntut tumbal, dan kini desa mereka akan jadi korban. Malam itu, banyak warga yang mendengar suara tangisan perempuan di sekitar desa. Ada yang bilang melihat bayangan Burini berjalan di jalan setapak, ada juga yang melihat tubuhnya duduk di pinggir sumur sambil mengelus rambutnya sendiri. Fikri merinding. Bulunya berdiri, keringat dingin mengalir. Kalau begitu, apa Burini tidak tahu akibatnya? Kakek itu menatapnya lama. Semua pesugihan ada harganya. Kalau bukan keluarganya yang ditumbalkan, ya dirinya sendiri yang akan ditagih. Percayalah, cepat atau lambat, Burini akan menerima balasannya. Dan itu bukan kematian biasa. Malam itu, Fikri tidak bisa tidur. Kata-kata kakek itu terus terngiang di telinganya.
Ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia hanya bisa berdoa, agar dirinya tidak ikut terjerat dalam pusaran pesugihan itu. Sementara itu, Bu Rini semakin terpuruk. Tubuhnya mulai mengeluarkan bau yang tak tertahankan. Kulitnya terasa gatal, muncul bercak-bercak biru seperti memar. Setiap kali ia mandi, air berubah keruh, meninggalkan noda merah di lantai. Ia mencoba kembali menemui dukun yang dulu memberinya suuk. Namun saat sampai di rumah reot itu, ia hanya menemukan pintu terkunci dan halaman yang sepi. Tidak ada tanda-tanda dukun itu pernah tinggal di sana. Seolah orang itu lenyap begitu saja. Bu Rini panik. Ia mengetuk berkali-kali, memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia pulang dengan wajah pucat, hatinya penuh ketakutan. Malam itu, angkringannya terasa berbeda. Petromax mendadak padam, padahal minyaknya penuh. Dari kegelapan, ia mencium bau busuk yang jauh lebih menyengat. Ia menoleh ke meja, dan seketika tubuhnya gemetar hebat. Di atas meja, ada beberapa piring nasi kucing. Tapi nasi itu bukan nasi biasa. Warnanya kehitaman, basah, dan mengeluarkan cairan merah. Sate usus yang ditusuk terlihat bergerak sendiri, seakan ada sesuatu di dalamnya. Bu Rini menjerit, piring-piring itu jatuh ke tanah, berantakan. Namun ketika lampu dinyalakan kembali, semuanya kembali normal. Nasi terlihat biasa, sate terlihat biasa. Bu Rini terisak. Ia sadar, pesugihan itu mulai menagihnya. Tidak ada jalan keluar. Dan entah kapan, waktunya akan tiba. Malam itu angin bertiup kencang. Daun pisang yang menutupi gerobak angkringan Bu Rini bergetar keras. Jalanan desa sepi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Bu Rini duduk di bangku kecil sambil merapalkan suuk seperti biasa. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memaksa diri membaca mantra yang diajarkan dukun dulu. Walaupun tubuhnya mulai sakit, ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba menahan diri untuk tidak melakukan suuk, ada bisikan suara aneh di telinganya. Suara itu berat, serak, dan seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kalau kamu berhenti, nyawamu yang akan kami ambil sekarang juga. Bu Rini ketakutan. Ia tidak punya pilihan selain terus melanjutkan ritual itu. Sekitar pukul 9 malam, beberapa pembeli datang. Mereka seperti biasanya, duduk, memesan nasi kucing dan sate, lalu makan dengan lahap. Wajah mereka tampak bahagia, padahal makanan itu sebenarnya sudah berbau amis. Setelah selesai, mereka menyerahkan uang 300.000 lalu pergi tanpa menoleh lagi. Namun malam itu ada satu hal yang berbeda. Seorang pemuda bernama Doni, yang baru pindah ke desa, datang ke angkringan untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu gosip-gosip tentang Bu Rini. Doni hanya merasa lapar setelah pulang kerja, dan aroma masakan angkringan itu membuat perutnya keroncongan. Ia duduk, memesan makanan, lalu mulai makan. Tapi di tengah-tengah, ia merasa ada yang aneh. Rasa nasi kucing itu terlalu gurih, terlalu enak, bahkan membuatnya sedikit mual. Saat ia mencoba berhenti, ia merasa seperti dipaksa untuk terus mengunyah. Selesai makan, tangannya otomatis mengeluarkan uang 300.000. Namun sebelum ia pergi, ia sempat melirik ke arah Bu Rini. Saat itu, ia melihat wajah Bu Rini berbeda dari biasanya. Kulit wajahnya tampak pucat kehijauan, dan dari lehernya terlihat cairan bening menetes ke bajunya. Doni kaget, tapi Bu Rini cepat-cepat mengusapnya dengan kain. Dalam perjalanan pulang, Doni merasa pusing. Kepalanya berat, matanya berkunang-kunang. Sampai di rumah kontrakannya, ia langsung muntah. Cairan yang keluar berwarna hitam pekat, bercampur bau amis yang menusuk. Doni jatuh pingsan di lantai. Keesokan harinya, tetangganya menemukan Doni tak sadarkan diri dan membawanya ke puskesmas. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Doni hanya terus muntah darah hitam setiap kali dipaksa makan sesuatu. Warga mulai mencurigai sesuatu yang berkaitan dengan angkringan Bu Rini. Sementara itu,
Bu Rini sendiri semakin parah. Tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak bisa ditutupi lagi. Saat ia melewati orang-orang, mereka menutup hidung, berpikir ia baru saja dari pasar ikan. Padahal itu bau dari tubuhnya sendiri. Di rumah, ia sering melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Kadang bayangan itu duduk di kursi, menatapnya tanpa berkedip. Kadang bayangan itu berdiri di dekat ranjangnya, membuatnya terbangun tengah malam. Bu Rini mencoba berdoa, tapi semakin ia membaca doa, semakin keras bisikan itu terdengar. Bisikan yang sama, menyuruhnya terus melakukan suuk, menyuruhnya tidak berhenti, dan mengingatkan kalau waktunya hampir tiba. Malam berikutnya, angkringannya kembali ramai. Tapi ada yang janggal. Saat Bu Rini menoleh ke wajah pembeli satu persatu, ia merasa mereka bukan manusia biasa. Ada yang wajahnya pucat seperti mayat, ada yang matanya kosong, ada yang lidahnya menjulur panjang. Tapi anehnya, pembeli lain melihat mereka sebagai orang biasa saja. Di antara mereka, Bu Rini melihat sosok bapak tua yang pernah datang dulu. Ia duduk di pojok, tidak makan, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Bibirnya bergerak, tapi tanpa suara. Bu Rini gemetar, mencoba mengalihkan pandangan, tapi ketika ia kembali melihat, kursi itu sudah kosong. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Setiap malam, angkringannya dipenuhi orang, tapi ia tidak yakin semuanya benar-benar manusia. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring, tapi ketika ia menoleh, piring itu kosong. Kadang terdengar suara orang tertawa, tapi bangku di depannya hanya terisi bayangan hitam. Sementara itu, Fikri semakin penasaran. Ia sudah mendengar kabar tentang Doni yang sakit setelah makan di angkringan itu. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Malam itu, ia memberanikan diri datang kembali ke angkringan Bu Rini. Ia duduk di bangku paling ujung, memesan segelas teh panas tanpa makanan. Dari sudut mata, ia memperhatikan setiap gerakan Bu Rini. Ia melihat Bu Rini merapalkan sesuatu sebelum menyajikan makanan. Ia juga melihat asap kemenyan tipis mengepul dari bawah meja, yang tidak disadari pembeli lain. Ketika Fikri menatap ke arah makanan, ia merasa mual. Aroma sate itu tidak seperti sate biasa, melainkan bau amis yang membuat perutnya bergolak. Ia mencoba menahan napas, tapi rasa itu tetap menempel di hidungnya. Bu Rini sering terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan tubuh gemetar. Namun setiap kali ia berpikir untuk berhenti, ia selalu teringat pesan dukun itu. Jangan pernah berhenti menggunakan suuk, atau ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Pada suatu malam, hujan turun deras. Angkringan Bu Rini tetap buka, meski jalanan sepi. Hanya ada satu orang yang datang, seorang bapak tua yang ia tidak kenal. Bapak itu duduk diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia hanya memesan segelas wedang jahe. Setelah menyeruput sedikit, ia menatap Bu Rini dan berkata lirih, "Waktu kamu sudah dekat, Rini." Ucapan itu membuat darah Bu Rini berdesir. Ia terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Saat menoleh sebentar untuk mengambil piring, bapak tua itu sudah hilang, meninggalkan gelas kosong di meja. Bu Rini merasa jantungnya berhenti sejenak. Gelas itu bukan berisi wedang jahe, melainkan cairan merah pekat yang baunya amis. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Malam itu ia tak bisa tidur. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi juga kebingungan. Ia sudah terlanjur terlalu jauh. Angkringan itu bukan lagi sekadar tempat berjualan, melainkan pintu ke sesuatu yang gelap dan menakutkan. Dan Bu Rini tahu, cepat atau lambat, sesuatu sedang menunggunya di balik kegelapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Bu Rini pertama kali menggunakan suuk pesugihan itu. Angkringannya semakin terkenal, bahkan sampai ke desa-desa sebelah. Orang-orang sengaja datang hanya untuk makan di sana. Ada yang naik motor beriringan, ada juga yang datang dengan mobil. Setiap malam, jalan depan angkringan Bu Rini penuh dengan kendaraan. Suara tawa dan obrolan pembeli membuat suasana tampak meriah. Lampu petromax memantulkan cahaya hangat,
seakan angkringan itu jadi pusat kehidupan desa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang mulai merasa ada keanehan. Mereka tidak sadar setiap kali makan di sana, selalu membayar Rp300.000. Bahkan orang miskin sekalipun entah bagaimana bisa merogoh uang dengan jumlah yang sama. Tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya, seolah uang itu keluar dengan sendirinya. Beberapa orang yang sering makan di angkringan itu jatuh sakit. Ada yang tiba-tiba kurus kering, ada yang sering mimisan, dan ada juga yang mati mendadak. Warga mulai bergosip. Mereka mengaitkan semua kejadian itu dengan pesugihan. Namun tidak ada yang berani menuduh langsung. Bu Rini sendiri terlihat sehat dan makin makmur. Rumahnya yang dulu reot kini sudah dicat baru, dengan pagar besi dan motor metik di garasi. Suatu malam, Fikri, seorang pemuda yang sering pulang malam karena bekerja di kota, berhenti di angkringan itu. Ia sebenarnya tidak terlalu suka makan di sana karena merasa masakan Bu Rini agak aneh. Tapi malam itu perutnya lapar, dan entah kenapa aroma nasi kucing yang tercium begitu menggoda. Ia duduk, memesan 2 nasi kucing, beberapa sate usus, dan segelas wedang jahe. Saat makanan datang, ia makan dengan lahap. Anehnya, di tengah-tengah suapan, Fikri merasa ada sesuatu yang salah. Nasi kucing itu baunya agak amis, sate ususnya seperti beraroma besi, mirip bau darah. Tapi lidahnya tetap merasa enak, seakan dipaksa untuk terus makan. Selesai makan, ia membuka dompet dan mengeluarkan 3 lembar 100.000. Tangannya bergerak otomatis, tidak bisa ditahan. Setelah menyerahkan uang, ia berjalan pergi. Beberapa langkah kemudian, ia baru sadar. Ia menepuk dompetnya, kaget karena uangnya habis. "Loh, kok bisa semua keluar ya?" gumamnya. Tapi pikirannya terasa berat, seolah kabut menutupi kesadarannya. Ia menggeleng, mencoba melupakan kejadian itu. Malam-malam berikutnya, Fikri sengaja menghindari angkringan Bu Rini. Namun rasa penasaran terus mengganggu. Ia mendengar kabar beberapa temannya yang sering makan di sana jatuh sakit. Ada yang batuk darah, ada yang pingsan mendadak. Warga desa pun mulai membicarakan kalau angkringan Bu Rini bukan sekadar warung biasa. Di sisi lain, Bu Rini mulai merasa ada yang berubah pada dirinya. Setiap kali ia memasak, aroma amis semakin kuat. Awalnya hanya tercium samar, kini semakin jelas. Kadang ia sendiri hampir muntah saat mencium aroma itu, tapi orang-orang tetap menganggap masakannya lezat. Ia mencoba menutupinya dengan banyak bumbu dan rempah, tapi bau amis itu tidak hilang. Bahkan saat ia mandi, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma yang sama. Dari pori-porinya seakan keluar bau busuk yang menusuk hidung. Suatu malam, ketika sedang memasak sate, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari potongan usus ayam yang ditusuk, keluar darah segar menetes ke bara api. Api langsung menyala tinggi, seperti disiram bensin. Bu Rini terkejut, hampir menjatuhkan tusukan sate. Saat diperiksa lagi, sate itu kembali normal, tidak ada darah sama sekali. Ia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Namun malam itu, semakin banyak kejadian aneh. Wedang jahe yang ia rebus mendadak berwarna merah gelap, seperti cairan darah. Ketika ia tuang ke gelas, warnanya kembali normal. "Ini apa? Kenapa begini?" gumamnya dengan wajah pucat. Pembeli tetap datang seperti biasa. Mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saat nasi kucing tercium amis, mereka tetap makan dengan lahap. Bu Rini mulai takut. Ia tahu pesugihan itu mulai menuntut sesuatu darinya. Di rumah, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat tubuhnya sendiri membusuk. Dagingnya terlepas dari tulang, ulat-ulat putih merayap keluar dari matanya. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan tubuh gemetar. Suatu malam, ia kembali bermimpi didatangi sosok bapak tua yang pernah muncul di angkringannya. Bapak itu duduk di depan meja, menatapnya tajam. "Kamu sudah diberi waktu, Rini. Sekarang waktunya menanggung balasan,"
kata sosok itu. Burini berteriak, lalu terbangun. Ia mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat, tapi bau yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Tangannya bergetar, matanya memerah. Keesokan harinya, orang-orang mulai membicarakan aroma busuk yang tercium dari angkringan Burini. Ada yang bilang itu bau bangkai tikus, ada yang menduga ayamnya basi. Tapi anehnya, mereka tetap datang, tetap makan, tetap membayar 300.000, tanpa bisa menolak. Sementara itu, Fikri yang merasa ada sesuatu yang janggal, mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi seorang kakek di desa yang dikenal sebagai orang pintar. Fikri menceritakan keanehan angkringan Burini, mulai dari aroma amis, harga tak masuk akal, sampai pembeli yang jatuh sakit. Kakek itu mengangguk pelan. Itu suhu pesugihan, nak. Makanannya bukan lagi makanan biasa. Itu sudah diberi tumbal gaib. Orang yang memakannya tidak hanya mengisi perut, tapi juga memberi sebagian dari jiwanya. Uang 300.000 itu hanyalah simbol. Sebenarnya, yang dia serahkan jauh lebih besar. Malam itu, jalanan desa masih terasa sepi. Hanya ada beberapa motor yang melintas pelan, sesekali terdengar suara knalpot tua yang memecah keheningan. Di sebuah tikungan, lampu petromax menerangi sebuah angkringan kecil. Angkringan itu milik Burini, seorang janda berusia 40-an. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia mencoba bertahan hidup dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Namun kenyataannya, dagangan Burini jarang laku. Orang-orang lebih memilih angkringan lain yang lebih ramai, apalagi masakan Burini tidak seenak yang lain. Nasi kucingnya keras, sate ususnya sering gosong, dan wedang jahe buatannya terlalu encer. Hampir setiap malam ia duduk termenung, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Hasil jualannya tidak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi membiayai anaknya yang masih sekolah di kota. Rasa putus asa mulai menguasai pikirannya. Dalam kesepian, Burini sering mendengar bisikan-bisikan orang yang menyarankan jalan pintas. Konon, di ujung desa ada seorang dukun tua yang bisa membantu pedagang agar dagangannya selalu laris. Awalnya Burini ragu, tapi ketika melihat isi dompetnya yang hanya berisi beberapa lembar uang receh, ia tak sanggup lagi menahan keinginannya. Malam berikutnya, ia memberanikan diri menemui dukun itu. Jalan menuju rumah sang dukun terasa mencekam. Pohon bambu di kanan kiri jalan berderak ditiup angin. Sesampainya di depan rumah reot berdinding anyaman bambu, Burini mengetuk perlahan. Tak lama, seorang pria tua keluar. Matanya merah menyala, wajahnya keriput, dan senyumnya menakutkan. "Sudah lama aku menunggumu, Rini," kata dukun itu dengan suara serak. Burini terkejut. Ia tak pernah memperkenalkan diri, tapi dukun itu seakan tahu segalanya. Dengan gemetar, ia menceritakan kesulitannya, bahwa ia ingin angkringannya laris dan hidupnya berubah. Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengambil segenggam bunga kenanga dan sebilah keris kecil yang berkarat. "Kamu akan mendapat apa yang kamu mau. Tapi ingat, suuk ini bukan sembarangan. Setiap makanan yang kamu jual harus dibacakan mantra ini. Orang yang mencium aromanya akan tergoda. Orang yang memakannya akan membayar uang yang sama, 300.000 rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Dan mereka tidak akan pernah meminta kembalian." Mata Burini berbinar. Ia merasa menemukan jalan keluar. Tanpa banyak bertanya, ia menerima syarat itu. Dukun hanya berpesan satu hal, jangan pernah berhenti menggunakan suuk itu, karena jika dihentikan, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Malam itu juga, Burini mulai mencoba ritual suuk. Ia berdiri di depan angkringannya yang masih sepi. Tangan kirinya memegang kemenyan kecil, sementara mulutnya berbisik mengikuti mantra yang baru saja diajarkan. Asap tipis mengepul, bercampur dengan aroma nasi dan sate yang ia siapkan. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti. Seorang pemuda turun, wajahnya tampak lelah. Ia menoleh ke arah angkringan Burini, lalu menghirup aroma makanan yang mendadak begitu menggoda. Padahal, nasi kucing dan sate usus itu sama sekali tidak berbeda dari biasanya.
Aduh, kok wangi banget ya, Bu? Saya pesan 2 nasi, 5 sate usus, sama teh panas, katanya sambil duduk. Bu Rini terkejut, tapi segera menyiapkan pesanan. Pemuda itu makan dengan lahap, seolah masakan sederhana itu adalah makanan terenak di dunia. Setelah selesai, ia membuka dompet, lalu menyerahkan 3 lembar uang 100.000. Tanpa sadar, ia pergi begitu saja tanpa meminta kembalian. Mata Bu Rini melebar. Hatinya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah uang itu, lalu menggenggamnya erat. Suatu keajaiban telah terjadi. Malam itu, satu persatu orang datang. Ada yang naik motor, ada yang berjalan kaki. Semua memesan makanan dengan lahap, semua membayar 300.000 tanpa protes. Angkringan Bu Rini yang tadinya sepi mendadak ramai. Suara orang bercakap-cakap memenuhi udara. Lampu petromax berkelip, menciptakan suasana hangat, tapi di balik itu ada sesuatu yang tak wajar. Malam-malam berikutnya, keadaan semakin luar biasa. Orang-orang bahkan rela antre hanya untuk makan di angkringannya. Tidak ada yang mengeluh harga, tidak ada yang sadar bahwa mereka selalu meninggalkan uang dalam jumlah yang sama. Bu Rini pun mendadak kaya. Ia bisa merenovasi rumahnya, membeli perhiasan emas, bahkan mengirim lebih banyak uang untuk anaknya di kota. Namun, keanehan perlahan mulai terlihat. Beberapa pelanggan yang terlalu sering datang tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang mendadak lemas, ada yang muntah darah, dan ada juga yang meninggal tanpa sebab jelas. Warga desa mulai bergosip, menyebut angkringan Bu Rini penuh misteri. Malam itu, seorang tetangga bernama Pak Mardi sengaja mengintip dari kejauhan. Ia penasaran kenapa orang-orang rela memberikan uang begitu banyak tanpa kembalian. Dari balik pohon, ia melihat Bu Rini merapalkan sesuatu di depan makanan sebelum membuka angkringannya. Ada kemenyan, ada bunga kenanga, dan mulutnya terus berkomat-kamit. Pak Mardi merinding. Ia segera pulang tanpa berkata apa-apa, tapi desas-desus semakin menyebar. Di sisi lain, Bu Rini tak memedulikan gosip itu. Ia merasa hidupnya jauh lebih baik. Uang begitu mudah ia dapatkan. Namun dalam tidurnya, ia mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia sering melihat sosok-sosok hitam duduk di kursi angkringannya, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya berulang kali. Suatu malam, setelah semua pembeli pulang, Bu Rini sedang membersihkan meja. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat petromax padam. Dalam kegelapan, ia mencium bau amis menusuk hidung. Ia mencari sumber bau itu, tapi tak menemukan apapun. Saat lampu kembali dinyalakan, ia melihat ada noda merah di meja, seperti darah segar yang menetes. Bu Rini panik. Ia mencoba menghapus noda itu, tapi semakin digosok, noda malah melebar. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Namun ia memilih untuk pura-pura tidak peduli, berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena lelah. Sejak malam itu, bau amis mulai muncul sesekali. Kadang dari masakan, kadang dari panci wedang, bahkan dari tangannya sendiri. Ia mencoba menutupinya dengan wewangian, tapi bau itu selalu kembali. Anehnya, para pelanggan masih saja datang, seolah tak merasakan apapun. Satu hal yang membuatnya semakin takut adalah mimpinya yang terus berulang. Dalam mimpi, ia selalu melihat dirinya duduk di angkringan, tapi wajahnya membusuk, kulitnya mengelupas, dan tubuhnya mengeluarkan cairan busuk. Pelanggan-pelanggan di sekitarnya makan dengan lahap, padahal yang mereka makan bukanlah nasi kucing, melainkan potongan tubuhnya sendiri.